Jadi ini ceritanya aku mau rapid test di salah satu dokter di Surabaya. Bismillah, guys. To be satisfied, my weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Jadi sebenarnya rapid test itu gimana sih, Dok? Ya itu bedanya apa sama swab sama PCR? Terus juga isu yang mengatakan kalau rapid test itu itu palsu, itu bohong itu. Jadi gini, rapid test itu adalah screening awal. Screening awal itu dimana kita mengecek diri kita sendiri itu terpapar virus COVID apa enggak, atau lagi sakit apa enggak. Kalau PCR itu bahasa lainnya adalah swab test. Nah, kalau dibilang rapid test itu nggak valid, saya nggak setuju. Karena kenapa? Alat ini dipakai oleh semua negara yang ada di dunia. Jadi nggak mungkin kalau seandainya alat rapid kaset ini itu nggak valid, kan satu dunia pakai, kan nggak mungkin gitu loh. Nah, terus juga nggak mungkin kalau misalnya alat ini itu untuk mendeteksi virus lain, dan ini kan sudah dibuat sedemikian mungkin untuk mendeteksi hanya untuk virus COVID aja. Oke. Berarti isu itu hoax Ya, ya? itu Isu itu isunya hoax. Ini salah satu dokter yang ternama di Surabaya. Terus lagi pula harus hati-hati. Alat rapid test itu ada banyak, ya. Yang dikeluarkan oleh kementerian itu ada sekitar 20 alat. 1-8 itu yang standar WHO dan standar BPOM. Taunya dari mana? Taunya dari ini. Hansol Promenis Biotexco Ltd ini. Nah, jadi harus benar-benar perhatikan. Ini adalah nomor 8 dari yang disarankan oleh WHO dan BPOM, dan sudah BPOM. Kalau KW itu banyak, jadi rapid test KW itu banyak, dan hasilnya yang KW itu, nah itu yang ambigu. Punyaku ini yang termasuk 8 pertama yang disarankan WHO. Jadi musim COVID itu ada di Cina, dan ini termasuk alat yang satu-satunya alat yang benar-benar rekomend untuk ngetes ini COVID apa enggak. Jadi nggak mungkin salah. Oke, kita masuk ke tarif. Kalau tarif gitu, kisaran di Indonesia atau di sedikitnya mungkin di Jawa Timur atau di Surabaya gitu, kisarannya sama atau beda sih? Dan apa sih yang bikin beda itu apa sih? Modal ini beda merek atau gimana? Nah, yang bikin mahal atau enggaknya itu adalah beda mereknya. Itu yang pertama pasti. Kalau kamu pakai yang Vivo, alat yang mereknya Vivo, itu yang nomor 4 atau nomor 3, itu alatnya sendiri sudah mahal. Jadi rumah sakit pun mereka memilih alat yang sesuai rekomendasi dari Kemenkes dan WHO yang sudah BPOM. Jadi 1-8 itu yang dipakai di rumah sakit. Jadi tergantung rumah sakitnya mau pakai yang mana. Yang mahal banget ya akhirnya jatuhnya rapid test yang mahal. Kalau pakai yang murah, yang KW, yang sekarang jadi 75 atau 90 ribu, nah itu kita tidak bisa bilang ya dia masuk nggak dalam daftar itu gitu loh alatnya. Kalau misalnya masuk, oke, bagus berarti kalau bisa harganya lebih murah gitu ya. Terus bedanya rapid test yang pakai kaset sama serologi. Yang serologi, nah serologi itu dia diambil darahnya lewat lengan. Jadi diambil darah lewat sini, nah itu akan dites secara serologi. Serologi itu hasilnya itu yang di salah satu rumah sakit besar itu langsung diputuskan reaktif. Jadi dia jumlahnya angka. Jadi nggak ada pembanding antara IgG atau IgM-nya. Kalau seandainya itu ada pembandingnya, jadi langsung muncul nilai reaktif. Jadi nilai kumulatifnya. Nah itu yang susah gitu loh. Kalau misalnya kita para dokter kalau misalnya datang ke orang serologinya reaktif, ya kita pasti harus swab.
sudah swab aja, pasti seperti itu karena itu serologi gitu ya. Nah sedangkan kalau yang rapid test atau yang serologi itu ada nilainya 2, jadi IgG-nya ada, IgM-nya ada. Nah yang mana yang reaktif? Kalau IgG-nya yang reaktif, berarti kemungkinan kamu terpapar virus COVID, cuman virus ini lagi ditahan sama antibodi kamu. Nah kamu ada gejala nggak? Kalau kamu nggak ada gejala berarti kamu OTG, ya kan? Nah itu kamu cukup isolasi mandiri selama 7 hari, minum vitamin, makan yang bagus, terus istirahat yang bagus. Setelah itu, setelah 7 hari kamu mau swab lagi atau kamu mau rapid ulang, hasilnya pasti negatif. Untuk isolasi mandiri itu gimana ya? Maksudnya itu apakah berdasar rekomendasi dokternya? Jadi beda-beda nih, dokter nyaranin hal ini, terus nanti bisa aja dokter lain tuh nyaranin hal ini, harus ke sini dulu, harus ke sini dulu, harus ke sini dulu. Kalau sudah seseorang itu reaktif, maka disarankan untuk dia isolasi mandiri. Kenapa? Karena agar tidak menyebar virus ini ke keluarganya atau orang-orang terdekat itu. Nah, kalau misalnya ini kan ada 2 ya, IgG sama IgM. Kembali yang tadi. Kalau IgG-nya reaktif, berarti kamu cukup minum vitamin. Kalau kamu tidak ada gejala sama sekali loh ya, jadi tidak ada batuk, tidak ada nyeri telan, tidak ada suara serak, tidak demam, tidak pilek, tidak ada 5 ini, tapi kamu reaktif, kamu cukup minum vitamin selama 7 hari. Setelah itu, kalau kamu mau swab silakan, tapi kalau kamu mau rapid ulang silakan. Kalau seandainya kamu bagus minum vitaminnya dan tidak hanya vitamin C dan E ya, jadi ada vitamin imunodulatornya juga ditambah di situ, jadi ada 2 macam vitamin lagi. Nah itu kamu konsum, saya yakin, dan banyak pasien-pasien yang seperti itu sudah mulai membaik, jadi hasilnya negatif. Setelah di swab negatif, setelah di rapid lagi ya negatif, itu sudah terbukti. Tapi kalau kamu tidak minum vitamin, kamu juga makannya tidak bagus, kamu masih keluyuran, tidak ada isolasi, tidak diam di rumah, tidak stay, kamu makannya juga ngawur, istirahatnya ngawur, maka yang IgG yang reaktif itu bahkan bisa naik. Paham ya? Jadi kan virus itu lagi di karantina di badanmu kalau IgG itu, paham ya? Jadi bisa naik lagi, naik jadinya kamu kena COVID, swabnya pasti positif. Gitu. Nah, beda dengan IgM. Ini ya. Ini kan ada IgG, ada IgM. Nah, kalau misalnya IgM sama IgG-nya positif semua, berarti kamu sekarang lagi sakit COVID. Itu ya, IgG sama IgM ya. Nah, itu kalau ke garis semua, berarti kamu positif COVID. Dan kamu langsung harus swab itu. Ada tidaknya gejala yang kamu 5 tadi, kamu harus swab, harus PCR tadi. Itu bisa ke dokter-dokter, tempat praktek dokter kayak gini, atau harus ke rumah sakit Harus besar ke rumah atau sakit. gimana? Oh. Jadi kalau swab test itu harus ke rumah sakit. Untuk Atau biayanya tuh kembali ke nanti kalau swab berapa kalau kisarannya swab mungkin? itu sekitar di Surabaya sekitar 1.600.000 sampai 2,5 juta. Rapid Yang aja. kalau yang 1,6 itu kalau nggak salah hasilnya 3-4 hari. Kalau yang 2,5 juta itu nunggu sekitar 12 jam atau 8 jam di salah satu rumah sakit. Nah kalau rapid sekarang itu kan banyak karena dari ada peraturan pemerintah yang mewajibkan standarnya biayanya 150.000. Nah tapi kembali lagi ke rumah sakitnya, dia pakai alat yang mana dulu. Karena kan kita nih rumah sakit itu sudah terlanjur beli alat itu mahal, ya otomatis kan nggak mungkin jualnya 150.000. Kalau itu udah modalnya aja sekitar 200.000 alatnya kan ya nggak mungkin ya toh. Jadi tergantung rumah sakitnya sih. Yang saya tahu itu sekitar 300.000 sampai yang termurah 150.000. Tapi itu mungkin hanya untuk suratnya aja ya, untuk rapidnya aja. Jadi kalau tambah surat keterangan apa segala macam tambah biaya lagi. Untuk jangka waktu? Kalau sekarang walaupun belum dikasih tahu pemerintah, tempo hari saya sudah menyarankan pasien-pasien saya yang rapid test itu saya kasih jangka waktu 14 hari. Kenapa? Kenapa kok 14 hari? Karena dihitung dari masa inkubasi dari virus itu tersebut. Jadi setelah 14 hari kamu akan harus rapid ulang. Karena apa? Satu, selama 2 minggu itu kita nggak tahu kita ketemu dengan orang siapa,
pembawa virus apa enggak. Terus yang kedua, makan tidur kita gimana, aktivitasnya gimana. Kalau misalnya terus monoton, jadi maksudnya itu terus standar, terus jadi tidak ada capek, tidak ada gini dan gitu, ya saya rasa sih setelah 14 hari kamu dirapit lagi ya pasti hasilnya yang non reaktif. Selama kamu menjaga protokol kesehatan, hasilnya pasti non reaktif. Dan satu lagi, jangan percaya hoax yang katanya kamu kalau kena tipes nanti kamu dirapit pasti positif. Buktinya saya 10 hari kena tipes, saya rapid. Jadi waktu saya hari pertama demam saya sekitar 368 sampai 375. Nah itu saya rapid test, hasilnya non reaktif. Terus hari kelima setelah saya konsum antibiotiknya untuk tipes dan memperbaiki badan saya, istirahat dengan makan yang benar, terus habis itu minum vitamin juga, setelah 5 hari saya rapid test ya non reaktif. Setelah itu saya kembali 15 hari berikutnya saya rapid test ya hasilnya non reaktif. Jadi covid ya covid, tipes ya tipes, paham ya? Jadi nggak ada yang namanya oh dokter ini cari-cari, oh rumah sakit ini cari-cari orang nanti di covid kan, enggak, karena ini posisinya pandemi. Jadi kamu datang ke rumah sakit untuk periksa darah, saya demam gini periksa darah, pasti kamu akan dirapid untuk menjaga ya, semuanya, pencegahan iya ya. pencegahannya. Jadi kalau memang kamu terpapar covid ya memang covid, nggak ada namanya oh nanti aku tipes nanti aku dirapid pasti positif, nggak ada. Terus menstruasi dok nanti dirapid nanti apa positif, nggak ada itu. Jangan takut guys. Nah jangan jadi takut. terus misalnya aku kecapean dok, aku habis perjalanan apa segala macam aku dirapid nanti positif, nggak ada. Selama kamu patuh protokol kesehatan, terus kamu makan minum istirahatnya bagus, minum vitaminnya bagus, kalau kamu patuh ya kalau kamu terpapar ya terpapar, kamu enggak ya enggak gitu loh. Sesimpel itu. Sesimpel itu sebenarnya covid itu gitu loh. Kalau kamu patuh aja nggak mungkin kamu sampai rapid. Hasilnya sendiri ini berapa lama ya? Kalau yang ini sekitar 20 menit. Jadi dok, ini syaratnya buat rapid itu KTP gitu ya. Terus tadi hasil rapidku itu non reaktif ya. Terus ini juga ada surat perjalanan sama surat sehat bebas influenza. Oke. Ada vitamin dan hand sanitizer juga. Oke, gitu dulu video kita kali ini. Terima kasih udah menonton. Ingat subscribe, comment, like, and share.